Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di Minggu Infokafit hari ini, yaitu dari surat Paulus ke jemaat Roma. Roma pasal 10 ayat 16 hingga ayat 21, saya akan bacakan untuk kita. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca seluruh surat Roma ini mulai dari pasal 9, kelihatanlah di sana Paulus begitu bersedih karena Israel menolak Yesus. Karena itulah Paulus mengatakan, aku mau terkutuk, aku mau terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku. Pasal 9 ayat 3. Dia mau melakukan apapun asalkan teman sebangsanya Israel itu diselamatkan oleh iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, Israel memang sangat tekun menjalankan perintah agamanya. Tetapi mereka melakukannya ke arah yang salah. Karena mereka berpaut pada ajaran bahwa mereka bisa selamat hanya dengan melakukan hukum Taurat secara sempurna. Ajaran itu benar ada. Tetapi kenyataannya tidak ada yang pernah berhasil melakukannya, sehingga tidak akan ada yang selamat. Karena itulah Tuhan Allah memberi kita jalan yang baru, yaitu jalan anugerah, jalan kasih karunia melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, siapa yang mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya, saudaraku, tidak akan dipermalukan, pasti akan diselamatkan. Ayat 11 dan ayat 13. Itulah Injil, itulah berita sukacita. Tetapi Israel menolak Injil anugerah itu. Dan bila penolakan ini terus berlanjut, maka mereka pasti akan turut dibinasakan dalam penghakiman kekal, ke dalam kematian kekal. Karena itulah Paulus terus-menerus menekankan kepada saudara-saudara sebangsanya itu, bahwa jalan satu-satunya agar selamat bukanlah melalui perbuatan manusia, tetapi satu-satunya hanyalah dengan jalan anugerah yang kita terima melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dimaksudkan si Paulus bila di ayat 13 dia mengatakan, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudaraku, teman sebangsanya Israel itu, Yahudi itu, begitu geram melihat Paulus. Karena Paulus begitu gencarnya memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka sudah percaya kepada Yesus. Sementara dari antara mereka Yahudi itu hanya sedikit yang mau percaya. Lalu muncullah pertanyaan dari mereka sendiri. Bagaimana Israel bisa berseru bila mereka belum percaya? Bagaimana mereka bisa percaya
bila mereka belum pernah mendengar Injil itu. Bagaimana mereka bisa mendengar bila tidak ada yang memberitakan? Itu dikatakan di ayat 14 hingga ayat 15. Dan itulah yang dijawab oleh Paulus melalui perikop kita hari ini. Di ayat 15b Paulus mengutip ucapan Nabi Yesaya di Yesaya 52 ayat 7 yang mengatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dia juga mengutip dari Mazmur 18 ayat 5 bahwa suara pembawa kabar baik itu bukan hanya lagi ada di Israel, tetapi mereka sudah sampai kepada bangsa-bangsa lain dan bahkan sampai ke ujung dunia. Itu menandaskan saudara-saudaraku bahwa Tuhan sudah menyuruh pemberita-pemberita sejak dahulu kala kepada Israel untuk memberitakan kabar baik itu. Artinya Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk memanggil, untuk meyakinkan Israel agar mereka menerima kabar baik tentang Mesias yang akan menyediakan keselamatan melalui kasih karunia dan bukan melalui hukum Taurat dan perbuatan baik. Karena itu bukan Allah yang tidak mau, bukan Allah yang tidak mau memberitahu mereka. Lalu kemudian muncul pertanyaan yang agak sulit. Israel menolak. Mungkin karena kabar baik itu terlampau sulit untuk dipahami. Sehingga walaupun Israel sudah mendengarnya, mereka tidak bisa menangkap maksudnya. Itu pertanyaan mereka. Lalu untuk itu Paulus menjawab di ayat 19 ayat sampai 20 dengan mengutip Yesaya 65 ayat 1. Mengatakan bahwa Tuhan selalu dekat dengan mereka. Dan Tuhan selalu bersedia untuk ditemui. Bahkan Tuhan bersedia menunjukkan dirinya kepada siapapun. Termasuk kepada orang-orang yang tidak pernah mencari Allah. Karena itulah bangsa-bangsa lain mau mendengar dan mengimani kabar baik itu, mau menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka melalui iman percaya mereka. Dan Tuhan sengaja membuat seperti itu agar Israel, teman sebangsa Paulus itu, cemburu melihatnya sehingga mereka juga mau berduyun-duyun percaya kepada Yesus. Tetapi ternyata tidak demikian. Hanya sedikit dari mereka yang mau menerima Yesus. Karena itu nyatalah saudaraku, Israel lah yang menolak. Bukan Allah yang tidak mau menyelamatkan mereka. Tetapi Israel lah yang dengan sengaja menolak. Karena walau sudah begitu gencarnya para nabi memberitahukan bahwa hanya sedikit dari Israel Yahudi yang mau menerima, walau sudah begitu gencarnya para nabi memberitahukan tentang Mesias itu, tetapi Israel lah yang tidak mau menerima. Bukan Allah yang mau menolak atau membuang mereka dari keselamatan dalam Yesus itu. Bukanlah Allah yang tidak mau memberikan anugerah keselamatan itu bagi Israel, bukan. Sudah cukup jalan, sudah cukup banyak cara yang dilakukan Allah kepada mereka. Tetapi seperti kita tahu, Tuhan memberi kebebasan bagi semua orang untuk memilih, menerima atau menolak Yesus. Dan Israel sendirilah yang memilih jalannya, yaitu menolak Yesus. Justru saudara-saudaraku, sebenarnya mereka Israel itu sudah mendapat hak istimewa dari Tuhan. Sudah mendapat kesempatan lebih banyak, lebih baik dari Allah untuk menerima keselamatan yang dalam Yesus itu. Mengapa? Karena Israel lah yang dipilih Tuhan menjadi umatnya. Memilih Daud menjadi leluhur Yesus secara manusiawi. Dan Yesus itu dilahirkan dari perempuan Yahudi. Yesus itu besar dan berbicara mengajar mereka secara tatap muka. Itu tidak dialami oleh bangsa-bangsa lain. Hanya Israel. Namun sayangnya mereka tetap menolaknya.
Itulah pilihan yang mereka pilih. Dan Tuhan memang sudah menubuatkan itu melalui Yesaya di pasal 53 ayat 1. Ketika Yesaya mengatakan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Mengapa? Karena mereka tidak mau mendengar dengan benar apa yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu dari firman Tuhan. Seharusnya setelah mendengarkan firman Allah melalui nabi-nabinya, seluruh Israel sudah harus percaya kepada Yesus. Namun saudaraku, itulah kedegilan hati Israel. Walau mereka bertelinga, tetapi tidak mau mendengar. Walau nabi-nabi sudah berbicara, mereka tidak mengacuhkan. Walau mereka sudah mendengar berita keselamatan itu, hati mereka terus tertutup. Saudara-saudaraku yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang apakah pesan dari firman ini bagi kita hari ini? Mari kita ambil beberapa saja. Yang pertama, ingatlah, kita selamat bukan karena melakukan hukum Taurat atau karena melakukan perbuatan baik, tetapi hanyalah karena iman percaya dan oleh kasih karunia Allah semata. Sola fide, sola gratia. Dan iman yang menyelamatkan itu bukanlah sekedar mengaku percaya dengan mulut, tetapi harus memiliki kepastian keselamatan bahwa bila kita beriman kepada Yesus, kita pasti selamat hanya karena anugerah Tuhan Yesus semata bagi kita. Dan yang kedua, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu adalah tanggung jawab semua orang percaya untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua orang agar mereka mendengarkan kabar baik itu sehingga mereka mau percaya. Itu adalah keharusan, kewajiban yang tidak bisa tidak kita lakukan. Bila tidak, maka kita akan celaka. Dan di zaman digital internet ini, Tuhan telah menyediakan bagi kita begitu canggihnya alat-alat komunikasi yang bisa mempermudah kita untuk memberitakan Injil. Dan sudah banyak lembaga-lembaga gereja yang menyediakan pelatihan-pelatihan tentang metode yang mudah digunakan untuk memberitakan Injil. Dan kami dari Yayasan BKS Marturia banyak melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, kita juga harus mendengarkan kabar baik itu dengan serius. Di zaman komunikasi canggih ini, jangan ada lagi seperti Israel yang beralasan mereka belum pernah mendengarkan Injil. Tetapi di zaman ini kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, kita sudah bisa mendengarkan Injil dan itu ada di tangan kita alias portable. Karena semuanya tersedia oleh komunikasi yang canggih ini. Injil itu sekarang tidak lagi jauh dari kita, tetapi sudah ada di telinga kita, sudah ada di tangan kita. Karena itu saudaraku, mari berikanlah telingamu, mari terutama berikanlah hatimu. Tidak cukup hanya mendengar dengan telinga, tetapi kita harus mendengar dengan penuh perhatian, dengan serius terhadap firman itu. Karena itu mari buka hatimu. Biarkan firman itu menguasai dirimu. Biarkan hatimu ditundukkan oleh firman itu. Maka dari sanalah akan timbul iman percaya. Dan semakin lama iman itu akan terus bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh lalu berbuah. Tidak ada alasan bagi siapapun hari ini untuk mengatakan mereka tidak bisa memahami firman Tuhan. Karena bila kita mau
memberi hati kita dengan serius, begitu banyak sarana yang Tuhan sediakan di sekeliling kita, di tangan kita, di zaman canggih ini untuk memberi pemahaman itu. Mr. Google misalnya telah diberikan oleh Tuhan untuk membantu kita. Tetapi yang terutama, saudaraku, adalah hati yang terbuka. Bila hati ini setelah telinga mendengarkan dengan serius firman Tuhan itu, lalu hati menangkapnya dengan serius, hati terbuka untuk menerimanya, maka pasti Roh Kudus akan menuntun, memberi tuntunan, membantu kita semakin memahami dan semakin mengimani setiap firman Tuhan itu. Dan setelah iman kita semakin dewasa, maka kita bukan lagi hanya menjadi penerima firman itu, tetapi kita akan terpacu menjadi seorang pemberita, menjadi penyebar firman Tuhan. Sehingga melalui kita juga akan semakin banyak orang yang mendengar firman itu dan percaya kepada Tuhan Yesus, lalu mereka selamat. Saudaraku, mari jauhkan kedegilan hati seperti kedegilan hati Israel ini. Mereka bertelinga tetapi tidak mendengar. Mereka hanya memberikan telinganya tetapi hatinya jauh dari firman itu. Bapak penafsir William Barclay mengatakan, manusia memiliki suatu kecakapan yang tidak terbatas untuk menutup telinga mereka dari apa yang mereka tidak suka dengar. Dan bukan hanya itu, Israel hanya mau mendengar tetapi tidak mau percaya. Karena itulah beberapa kali Yesus mengatakan, siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan. Matius 11 ayat 15, Matius 13 ayat 9. Terutama saudara-saudaraku, ketika kita mendengarkan khotbah seperti saat ini, ada orang Kristen yang sangat rajin ke gereja, tetapi dia pulang tidak memperoleh apa-apa. Imannya tidak bertumbuh, malah semakin menciut. Mengapa? Karena dia hanya memberi telinganya untuk mendengar apa yang dia sukai. Bila dia tidak suka dengan khotbah si pengkhotbah itu, dia menutup dirinya, menutup hatinya. Dia tidak mau mendengarkan firman yang menegur dosa-dosanya. Dia tidak mau mendengarkan firman yang mengajak dia untuk bertobat. Bahkan tidak jarang orang-orang seperti ini menuduh pengkhotbah seperti itu tidak suka pada dia atau punya sentimen pribadi dengan dia. Orang seperti ini hanya mau mendengarkan apa yang menyenangkan hatinya. Karena itulah banyak orang yang suka dengan pengkhotbah yang telah berubah menjadi komedian, menjadi pelawak di atas podium gereja seperti itu. Karena itu pula lah banyak orang yang menyalahkan pengkhotbah karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi saudaraku, sekarang mari fokuslah pada firman yang diberitakan oleh pemberita firman itu. Yang tugas kita yang utama adalah beri hatimu mendengarkan dengan baik. Dan biarkan setiap firman yang dibacakan, yang diberitakan kepada kita, biarkan itu menundukkan, menguasai hatimu. Sehingga firman itu benar-benar menguasai kita. Bila seperti itu saudaraku, pasti kita akan pulang dengan sukacita. Dan iman kita pasti akan semakin bertumbuh. Nama minggu ini Info Kafit. Tuhan memanggilmu melalui firman yang disampaikan hamba-hambanya. Melalui sarana-sarana yang Tuhan sediakan. Sekarang jawablah. Jawablah dengan menerima firman itu. Jawablah dengan memberi dirimu dikuasai oleh firman itu. Sehingga imanmu akan timbul
dan imanmu itu terus bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh, imanmu itu kemudian akan berbuah, lalu imanmu itulah yang menyelamatkanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin hari semakin rajin untuk mendengarkan firman-Mu, dan mau memberi hati kami untuk firman-Mu, dan memberi hati kami dikuasai oleh firman-Mu, sehingga dari pendengaran itulah timbul iman kami. Dengan firman-Mu itulah iman kami terus bertumbuh dan bertumbuh serta berbuah. Sehingga iman seperti itulah yang akan menyelamatkan kami melalui karunia, melalui anugerah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah seluruh pemberita-pemberita firman dimanapun melalui sarana apapun. Berkati semua firman-firman-Mu yang mereka beritakan. Berikan kuasa-Mu kepada setiap pemberita-pemberita firman, sehingga setiap firman-Mu itu dikatakan, dibicarakan, disampaikan. Banyak hati yang menerima, banyak hati yang menjadi percaya, dan mereka menjadi selamat. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati umat-Mu satu persatu, dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam studinya, dan juga dalam pelayanannya. Berkati obat-obat yang digunakan mereka yang sakit, agar mereka segera dipulihkan. Beri kekuatan kepada mereka yang sedang bergumul. Ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah bangsa dan negara kami. Biarlah kuasa-Mu terus menaungi bangsa ini, sehingga tetap kokoh dalam kesatuan, penuh dengan kedamaian, dan semakin sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.